kita semua masih dapat berkumpul kembali di kajian sisa siang hari ini. Dan tidak lupa kita panjatkan salawat dan salam terbaik untuk makhluk termulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istri-istri beliau, sahabat, keluarga, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah saat ini kajian sisa telah bersama dengan Ustaz Dr. Firanda Adirja Habibullah Ta'ala. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz untuk waktunya hari ini. Insyaallah Ustaz dan keluarga selalu dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kajian Sisa akan kembali melanjutkan buku kajian kita Mendulang Mutiara Faidah dari kisah para nabi dan rasul yang disusun sendiri oleh Ustaz Firanda. Dan ahawat, mari luruskan niat, ikhlas mata mencari ilmu karena Allah, dan persiapkan alat tulis untuk mencatat. Pertanyaan sudah dapat dikirimkan mulai sekarang secara private via WA di nomor yang akan di-share di chat dan langsung di chat room. Tafadhol Maskuro Ustaz untuk memulai kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Majelis Taklim Sisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita tentang kisah orang-orang terbaik yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing umat manusia. Kita sampai pada kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Sulaiman bin Daud alaihissalam. Telah lalu kita bahas tentang ayahnya, seorang raja sekaligus nabi yang telah diberikan oleh Allah betapa banyak kenikmatan dunia. Namun kenikmatan dunia tersebut tidak membuat dia lalai Nabi Daud alaihissalam, sehingga beliau Nabi Daud alaihissalam selalu disebut-sebut oleh Nabi, sering disebut Nabi sebagai percontohan bagi kita dalam masalah puasa, dalam masalah salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu as-salat salati Daud, ya, sebaik-baik salat adalah salatnya Nabi Daud. Wa afdalus siyam siyamu Daud, dan sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Ternyata Nabi Daud alaihissalam punya anak juga yang sangat mulia, ialah Nabi Sulaiman alaihissalam, dan sudah kita sebutkan pada pertemuan lalu juga bahwasanya Nabi Sulaiman diberi kelebihan daripada Nabi Daud dari sisi pemahaman. Kata Allah Subhanahu wa taala, fafahamnaha Sulaiman, kami menjadikan Sulaiman paham tentang permasalahan tersebut. Sehingga kita telah sebutkan dua kasus atau permasalahan yang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman memberi keputusan hukum, namun keputusan hukum Sulaiman alaihissalam lebih jitu daripada keputusannya Nabi Daud alaihissalam. Meskipun dua-duanya benar, tetapi Nabi Sulaiman lebih tepat kepada kebenaran karena beliau diberi pemahaman lebih daripada ayahnya Nabi Daud alaihissalam. Dan Allah berfirman, wa fawqa kulli dhi ilmin alim, setiap orang yang berilmu ada lagi yang berilmu di atasnya. Di antara keistimewaan Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam dia adalah nabi yang membangun Masjidil Aqsa. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, anna Sulaiman bin Daud alaihissalam lamma bana Baitul Maqdis sa'ala Allah azza wa jalla khilalan thalatha. Tatkala Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wasallam membangun Baitul Maqdis, dia minta kepada Allah 3 permintaan. Tentu ada khilaf siapakah yang bangun Masjidil Aqsa. Ada yang mengatakan Nabi Adam yang meletakkan pondasinya, sebagaimana Nabi Adam yang telah meletakkan pondasi Masjidil Haram, ya. Tapi intinya yang secara real membangun yang Masjidil Haram sekarang adalah Nabi Ibrahim, tapi meletakkan pondasinya ada yang mengatakan Nabi Adam alaihissalam. Demikian juga khilaf ulama tentang masalah Baitul Maqdis. Siapakah yang meletakkan pondasinya? Ada yang meletakkan pondasinya adalah Nabi Adam alaihissalam. Adapun yang membangun Nabi Daud alaihissalam, namun disempurnakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Intinya Rasulullah SAW menyampaikan ketika Sulaiman alaihissalam ketika membangun Baitul Maqdis, beliau meminta kepada Nabi 3 permohonan. Dia minta pertama hukman yusadifu hukmahu. Dia minta agar ketika dia berhukum sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, agar tidak meleset. Fa'utiyahu, maka dia diberikan permintaan yang pertama tersebut. Kalau dia berhukum sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'ala Allah azza wa jalla mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Fa'utiyahu. Yang kedua dia minta kepada Allah agar diberi kerajaan yang tidak boleh, kekuasaan yang tidak boleh setelah dia ada yang memiliki kekuasaan seperti itu. Dan dikabulkan, di mana kekuasaan Nabi Sulaiman menguasai jin baik maupun jin jahat, semuanya di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Menguasai hewan-hewan,
angin dia kuasai. Tidak ada seorang pun setelah Sulaiman yang memiliki kemampuan seperti Sulaiman alaihissalam. Wa sa'ala Allah hina faragha min bina'il masjid, dan ketika dia selesai membangun masjid, Masjid Al-Aqsa, dia minta kepada Allah, alla ya'tiyahu ahadun la yanhazuhu illa salatu fihi an yukhrijahu min khati'atihi ka yaumi waladathu ummuhu. Dia mohon kepada Allah kalau ada seorang pergi ke Masjid Al-Aqsa, tidak ada niat kecuali untuk pergi sholat di Masjid Al-Aqsa, kecuali setelah dia keluar dari Masjid Al-Aqsa, dosa-dosanya diampuni sebagaimana baru dilahirkan dari perut ibunya. Nabi berkata, ammas natani faqad utiyahuma. Adapun dua permintaan pertama, yaitu minta agar hukumnya sesuai dengan hukum Allah dan minta agar diberikan kekuasaan yang tidak seorang pun boleh memiliki kekuasaan seperti beliau, diberikan oleh Allah. Wa arju an yakuna qad utiya tsalitsa, dan aku berharap beliau juga dikabulkan permohonannya yang ketiga, yang menunjukkan tentang keistimewaan salat di Masjid Al-Aqsa. Di antaranya diampuni dosa-dosa, dan di antaranya dalam sebagian riwayat Masjid Al-Aqsa salatnya 500 kali lipat pahalanya. Masjid Haram 100.000, Masjid Nabawi 1000 kali lipat, Masjid Al-Aqsa 500 kali lipat. Inilah tiga masjid yang dibangun oleh para nabi. Masjid Haram dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang meletakkan pondasi Nabi Adam, tapi yang bangun secara real adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Masjid Al-Aqsa, ada yang mengatakan meletakkan pondasi Nabi Adam, tapi membangun secara real ada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Dan yang ketiga Masjid Nabawi, yang terakhir yang bangun adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tiga masjid ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh seorang sengaja bersafar untuk mencari keberkahan tempat kecuali kepada tiga tempat ini. Enggak boleh kita sengaja, misalnya saya dari Jakarta sengaja untuk pergi ke Masjid Ampel di Surabaya dalam rangka mencari keberkahan masjid, salat di Masjid Ampel, enggak boleh. Kalau saya ke sana kebetulan lewat, saya ke sana untuk melihat sejarah, itu lain cerita. Tapi kalau saya ke sana karena menganggap masjid ini spesial, saya ingin salat di situ, maka Rasulullah SAW larang. Karena yang boleh digitukan cuma tiga masjid yang dibangun oleh para nabi. Masjid Haram, Masjid Al-Aqsa, Masjid Nabawi. Selain itu semua masjid sama. Selain itu semua masjid sama. Masjid yang ada di sekarang saya di Yogyakarta sama dengan Masjid Istiqlal, sama dengan masjid di kampung saya di Papua, tidak ada bedanya, semuanya sama. Tidak boleh seorang sengaja bersafar untuk pergi salat mencari keberkahan di masjid tersebut kecuali tiga masjid. Ini diantara keistimewaan Nabi Sulaiman alaihissalam telah membangun Masjid Al-Aqsa. Taib, Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Sulaiman, disebutkan dalam Al-Qur'an lebih dari 15 kali. Disebut-sebut Nabi Sulaiman ya. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat Sad, dalam surat Saba, dan dalam surat An-Naml. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mengkisahkan tentang kisah Nabi Sulaiman berdasarkan tiga surat tersebut, surat Saba, surat Sad, surat Saba, dan surat An-Naml. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wahabna li Daud Sulaiman." Kami anugerahkan kepada Daud Sulaiman. Ni'mal abdu innahu awwab. Sulaiman adalah sebaik-baik hamba dan dia amat taat kepada Tuhannya. Tentu tidak diragukan bahwasanya sebaik-baik anugerah adalah anak yang soleh. Sebaik-baik anugerah adalah anak yang soleh. Nabi Daud alaihissalam diberi anugerah anak yang soleh, Sulaiman. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Innahu awwab, dia senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah sebutkan contoh bagaimana tobatnya Nabi Sulaiman. Allah berfirman, "Idz uridu 'alaihi bil 'ashiyyi as-safinatul jiyad." Tatkala ketika di suatu sore diperlihatkan kepada dia pameran kuda. As-safinatul jiyad, kuda-kuda yang hebat, kuda-kuda Arab yang mereka begitu indah kalau mengangkat kaki satunya. Jadi kuda tersebut kalau dia berdiri 4 kaki, tapi kadang dia lagi bergaya, kaki satunya diangkat. Saya lihat subhanallah indah sekali kuda tersebut. Dia sambil berdiri santai, kaki satunya dilipat. Jadi 3 bertopang pada 3 kaki, 3 kaki, 1 kakinya dia lipat. 1 kakinya dia lipat dan sangat indah ya. Dan biasanya digunakan untuk kuda-kuda perang ya. Nabi Sulaiman suka melihat kuda. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Karena Nabi Sulaiman sibuk melihat pameran kuda sampai akhirnya matahari terbenam dan dia sebelum sempat berzikir kepada Allah di waktu petang tersebut. Entah dia lupa salat di waktu petang, entah dia lupa zikir petang. Ya, dia mengatakan, "Sungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang-barang yang baik, terhadap kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandanganku." Ya, atau sampai matahari tenggelam, hatta tawarat bil hijab. "Rudduha alayya," kembalikan kuda-kuda tersebut kepadaku. Fatafiqa mahsan bisuqi wal a'naq. Maka beliau pun memotong kaki dan leher kuda. Beliau memotong kaki dan leher kuda ya.
Di sini Allah sebutkan contoh Sulaiman alaihissalam, nikmal abdu dan nikmal innahu awwab, sebaik-baik hamba dan senantiasa kembali kepada Allah. Ketika dia lupa berzikir kepada Allah gara-gara kesenangan duniawi, melihat kuda yang mempesona, yang indah, maka dia menebus kesalahannya tersebut dengan disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, maka dia pun menyembelih kuda-kuda yang indah tersebut untuk dia bagi-bagikan dagingnya kepada fakir miskin. Ya, karena dia tidak ingin lagi tergoda oleh kuda-kuda tersebut. Ya, bagaimana gara-gara lupa zikir petang. Sementara kita sudah berapa sering kita lupa zikir pagi, betapa sering kita lupa zikir petang, betapa sering kita meninggalkan Al-Quran, betapa sering kita sibuk dengan urusan dunia. Terkadang urusan dunia bermanfaat, terkadang tidak bermanfaat, hanya cerita ngalor ngidul, hanya kesana kemari, nggak ada juntrungnya. Ya. Kita lupa untuk mengingat Rabbul Alamin, mengingat Allah yang telah memberikan kita berbagai macam rezeki, lupa untuk mengingat Allah yang telah memberikan kita berbagai macam kemudahan. Lihatlah Sulaiman alaihissalam, ketika ada kuda yang buat dia lalai, dia sembelih. Dia tidak ingin terjerumus dalam kelalaian untuk kedua kalinya. Inilah bukti Allah mengatakan innahu awwab. Ya, dia adalah orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh bagaimana Sulaiman alaihissalam yang diberi kekuasaan bergelimang dengan dunia, tapi hatinya selalu kembali kepada Allah. Tatkala ada dunia yang buat dia lari dari Allah, maka dunia tersebut dia singkirkan agar tidak mengganggu dia lain kali. Allah Subhanahu wa taala memuji Sulaiman. Ya. Allah berfirman ayat berikutnya, "Wa laqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anaba." Dan sungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit, kemudian dia bertaubat. Ya. Ini saya ingin sampaikan, Allah ketika mengatakan innahu awwab, Sulaiman suka kembali kepada Allah, maka Allah sebutkan contoh-contoh kesalahan Sulaiman. Dan itu jarang tentunya. Allah sebutkan 2 kesalahan. Ya. Tapi begitu Nabi Sulaiman salah, dia langsung kembali kepada Allah. Itu sifat hamba awwab. Kita ini siapa di antara kita yang tidak punya kesalahan? Tiap hari kita bersalah. Tapi janganlah kita sungkan-sungkan dan jangan ragu-ragu untuk membasahi lisan kita dan mengucapkan astagfirullah. Rabbi ghufirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Rabbi ghufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itulah ketenangan bagi kita. Kita enggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, sungguh kami telah menguji Sulaiman. Ujiannya, Allah alam apa tidak disebutkan. Apa yang ujian bagi Sulaiman, yang di mana Sulaiman bersalah. Tidak ada cerita secara detail. Dalam Al-Quran, sebagian ulama berusaha menelusuri Israiliyat, tapi riwayatnya dhaif, riwayatnya palsu. Ya, tapi intinya kita tidak tahu apa yang diberikan ujian kepada Nabi Sulaiman, tapi Sulaiman diuji dan dia bersalah. Wa alqaina ala kursihi jasadan thumma anab. Dan kami lemparkan di atas kursinya jasad, sebuah jasad, kemudian Nabi Sulaiman pun kembali kepada Allah. Dia bertobat. Qala rabbi ghufirli. Dia berkata, ya Rabbku ampunilah aku. Wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Rabbku ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku suatu kekuasaan, kerajaan yang tidak pantas bagi seorang pun setelahku. Innaka antal wahhab, sungguhnya engkau maha pemberi anugerah. Ya. Apa maksudnya? Walqaina ala kursihi jasad, dan kami lemparkan di atas singgasananya sebuah jasad. Ada yang mengatakan jasad tersebutlah Sulaiman itu sendiri. Entah kisah apa yang terjadi, Sulaiman tergeletak di atas singgasananya dalam kondisi sakit. Ini contoh, ini tafsiran sebagian ulama. Ada yang mengatakan jasad yang dilemparkan di atas singgasana Sulaiman atau diletakkan di atas singgasana Sulaiman adalah anak Sulaiman yang cacat. Jadi dipilih kalau tidak salah oleh Syekh Muhammad Al-Amin Shinqiti rahimahullahu taala, karena beliau berusaha menafsirkan ayat dengan ayat, kalau tidak ada ayat dengan ayat maka ayat dengan hadis. Datang dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, qala Sulaiman bin Daud alaihi masalam, berkata Sulaiman bin Daud alaihi masalam, la atufanna al-lailata ala mi'ati imra'atin aw 99 kulluhunna ya'ti bi farisin yujahidu fi sabilillah. Kata dia, demi Allah malam ini aku akan menggauli 100 wanita. Atau dia mengatakan aku akan menggauli 99 wanita. Allah alam apakah 99 ini seluruh istrinya atau istri bercampur dengan budak-budaknya. Allah alam bisawab, ya. Tapi demikianlah Nabi Sulaiman, ya. Dalam Bible juga disebutkan perjanjian lama, kalau tidak salah dia punya istri 200 atau 100, kemudian
budaknya 300 kalau dalam Bible. Kalau dalam hadis disebutkan dia mengatakan wallahi la atufanna lailata, malam ini aku akan menggauli 99 wanita. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencetak generasi yang berjuang di jalan Allah, bukan hanya sekedar kesenangan. Bukan sekedar kesenangan. Dan itu dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Inni la ukrihu nafsi 'alal jima' wa ana la uriduhu." Kata Umar, aku memaksa diriku untuk berjima dengan wanita, saya ingin punya anak, padahal saya tidak ingin berhubungan. Ya, karena dia ingin punya anak yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia bilang, saya akan datangi, saya akan gauli 99 wanita, kulluhunna ya'ti bi faris. Ya. Setiap wanita akan melahirkan seorang anak pejuang berkuda, yujahidu fi sabilillah, yang akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu sahibuhu insyaallah. Ada teman yang berkata, mungkin malaikat atau yang lainnya, bilang insyaallah. Tapi Nabi Sulaiman lupa, falam yaqul, dia tidak bilang insyaallah. Dia kelepasan ngomong, saya akan datangi wanita 99, semuanya akan melahirkan pejuang berkuda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bilang insyaallah. Falam yahmil minhunna illa imra'atun wahidah. Ternyata dari semua wanita yang dia gauli tidak ada satupun yang hamil. Ini contoh bagaimana kuatnya Nabi Sulaiman alaihissalam bisa menggauli 99 wanita dalam satu waktu. Dan maksudnya secara kita ngerti ketika dia ingin semuanya hamil, berarti Nabi Sulaiman mengeluarkan benihnya kepada setiap wanita, dan itu suatu hal yang luar biasa. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam hadis juga dia menggauli istrinya 9 orang dalam sekali gilir, ya. Allah memberikan kelebihan kepada para nabi, di antara mukjizat mereka memiliki kemampuan demikian. Sehingga para ulama mengatakan tidak bisa dikiaskan para nabi dengan orang-orang biasa. Manusia biasa hanya boleh, untuk umat Islam hanya boleh menikah maksimal 4, adapun Nabi SAW boleh lebih daripada itu, karena dia diberi kelebihan oleh Allah yang tidak diberikan kepada manusia biasa. Lihat Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kemampuan dalam hal biologis, sampai dia menggauli 99 wanita dalam semalam, dan setiap wanita dia berikan benih ke dalam rahim mereka. Tapi gara-gara lupa mengucapkan insyaallah, maka tidak ada yang mengandung kecuali satu wanita. Falam yahmil minhunna illa imra'atun wahidah. Tidak ada yang mengandung kecuali satu wanita. Ja'at bi syiqqi rajulin, itu pun anaknya setengah cacat. Apa kata Rasulullah SAW mengomentari kisah ini? Dia berkata, ini Rasul yang cerita. Kata Rasulullah SAW, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Lau qala insyaallah, seandainya dia waktu mendatangi 99 wanita tersebut, dia bilang insyaallah, la jahadu fi sabilillah fursanan ajma'un, maka semua wanita tersebut akan melahirkan anak, dan semuanya anaknya akan menjadi mujahid fi sabilillah. Semuanya. Dan ini menunjukkan pengaruh insyaallah dalam segala hal. Senantiasa kita bertawakal kepada Allah, bahkan dalam hal-hal biasa yang mungkin kita anggap sepele. Jangan lupa untuk mengucapkan insyaallah. Nah, anak ini yang setengah badan inilah yang diletakkan di kursi Sulaiman. Kursi Sulaiman, sehingga ya Nabi Sulaiman merasa bersalah. Ya, dia merasa lupa mengucapkan insyaallah, sehingga anaknya lahir dalam kondisi cacat, dan dia mengatakan Rabbi ghfirli, ampunilah aku. Ini pendapat kedua. Kenapa Nabi Sulaiman mengatakan ya Allah ampunilah aku. Pendapat ketiga mengatakan yang dimaksud dengan jasad yang Allah lemparkan di atas singgasana Sulaiman adalah setan yang menguasai singgasana beliau, ya, dalam beberapa masa sebelum Allah membuat Nabi Sulaiman menaklukkan jin-jin. Jadi sempat kerajaan Nabi Sulaiman dikuasai oleh jin. Kemudian mereka bikin ulah, mereka menulis raja-raja, mereka menulis mantra-mantra, sehingga banyak orang menyangka bahwasanya mantra-mantra yang didapatkan di singgasana Sulaiman adalah karya Sulaiman. Mereka menganggap Sulaiman menguasai jin selama ini pakai mantra-mantra, pakai sihir, padahal tidak. Itu ditulis oleh jin-jin di masa mereka menguasai kerajaan Nabi Sulaiman. Karenanya Nabi Sulaiman ya berdoa agar menguasai jin. Inilah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 102, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra." Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Jadi raja-raja, mantra-mantra bukan karya Sulaiman, itu setan-setan. Kata Allah, "Ma kafara Sulaiman." Sulaiman tidak pernah kafir, tidak pernah ngajarin sihir, mantra. Dia bisa menguasai jin-jin karena Allah yang kasih bikin demikian. Sebagaimana dia menguasai angin tanpa mantra, dia menguasai jin tanpa mantra, dia menguasai hewan tanpa mantra. Walakinna syayatina kafaru, akan tapi setan-setanlah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra, mereka lah yang mengajarkan sihir-sihir. Ini 3 tafsiran tentang
alqaina ala kursiyihi jasadan thumma anab. Kami lemparkan sebuah jasad di atas singgasananya, kemudian dia bertobat kepada Allah. Ada yang mengatakan Sulaiman sakit, jasad tersebut Sulaiman yang sakit. Ada yang mengatakan pendapat yang sangat kuat ini, yaitu karena ditafsirkan dengan hadis bahwasanya jasad tersebut adalah anaknya yang cacat. Pendapat ketiga, setan, jasad setan yang menguasai singgasana, dan akhirnya Nabi Sulaiman bertobat, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu dengan doa yang sangat menakjubkan, ya. Dia mengatakan Rabbi habli Rabbi ghufirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ya, anugerahkanlah, ampunilah aku. Jadi di antara adab berdoa kita minta ampun dulu. Rabbi ghufirli, ya Allah ampunilah aku. Lihatlah Nabi Yunus ketika berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, aku termasuk orang yang zalim, termasuk orang yang berbuat dosa. Jadi ketika kita di antara sebab untuk dikabulkan doa, kita beristighfar. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa penghalang dikabulkannya doa. Dosa penghalang dikabulkannya doa. Sulaiman berkata, Rabbi ghufirli, ya Allah ampunilah aku. Wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Anugerahkanlah kepadaku suatu kerajaan yang tidak seorang pun boleh memiliki kerajaan seperti itu setelahku. Innaka antal wahhab, sungguhnya engkau adalah Maha Pemberi anugerah. Nabi Sulaiman alaihissalam menggunakan adab dalam berdoa. Dia kembali kepada Allah, anab dengan hati yang kembali, dia beristighfar, kemudian dia mohon kepada Allah, kemudian dia bertawassul dengan nama Allah Al-Wahhab. Allah kabulkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasakharna lahu riha tajri bi amrihi, rukha'an haitsu asaba." Maka kami tundukkan padanya angin yang berhembus dengan baik menuju arah manapun yang dia kehendaki. Rukha'an, ya, haitsu asab, di mana Sulaiman mau suruh angin itu ke sana, jalan ke sana, mau setir ke kiri, setir ke kiri. Ini pertama, dikuasai, Nabi Sulaiman menguasai angin. Yang kedua, wasyayatina kulla banna'in wa ghawwas, kami menjadikan dia menguasai setan-setan, jin-jin jahat. Jadi anak buah Nabi Sulaiman bukan cuma jin-jin baik saja, jin-jin setan dikuasai oleh Sulaiman. Tugas mereka, kata Allah, kulla banna'in, ada setan-setan ahli bangunan, kontraktor-kontraktor, ya, hebat-hebat, bisa bangun ini, bangun anu, dengan waktu yang cepat, dengan kekuatan yang luar biasa. Wa ghawwas, dan ada juga setan-setan yang pandai menyelam, yang siap mengambil benda-benda yang ada dalam lautan dengan perintah Sulaiman. Wasyayatina kulla banna'in wa ghawwas, setan-setan yang mampu tukang membangun bangunan dan mampu untuk menyelam. Wa akharina muqarranina fil asfad, dan sebagian jin-jin yang tidak mau tunduk kepada Sulaiman terikat dengan belenggu-belenggu. Hadza ata'una, kata Allah Subhanahu wa taala, inilah anugerah kami. Kami kabulkan doa kepada Sulaiman. Famnun au amsik, silakan wahai Sulaiman, kau ingin berikan kepada orang lain anugerah yang aku berikan kepadamu, au amsik, atau kau ingin pegang, tidak kau ingin bagi-bagi, bi ghairi hisab, tanpa ada pertanggungjawaban, tidak ada hisab bagimu. Dan ini luar biasa. Mau bagi-bagi, mau kau simpan, tidak ada hisab bagimu. Spesial buat Sulaiman. Wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab. Dan sungguhnya Sulaiman memiliki kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Inilah Sulaiman alaihissalam, ya. Yang pertama, dia diberikan angin, ya. Ingat, Sulaiman ketika dia berdoa kepada Allah untuk mendapatkan semua, bukan untuk kesenangan duniawi. Tadi ketika dia ingin menggauli istri-istrinya atau wanita-wanita tersebut, ingin punya anak yang berjihad, bukan kesenangan duniawi semata. Ketika dia ingin menguasai angin, ingin menguasai jin, buat apa? Buat agar dia tidak diganggu lagi oleh jin dan ingin dia berdakwah. Bukan untuk senang-senang. Ya, bukan untuk senang-senang, bukan tujuan dunia, tujuan dunia akhirat. Ini dalil ikhwan dan akhwat ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh kita cita-cita dunia tapi jangan berhenti di situ. Saya ingin kerja. Terus apa? Kalau dapat duit ya saya ingin nyumbang, saya ingin bahagiakan orang tua, saya ingin anak-anak saya biar tidak minta-minta sama orang lain. Ini semua tujuan akhirat, tidak apa-apa. Saya ingin saya ingin membantu dakwah, saya ingin membantu anak yatim, ingin janda-janda yang kesusahan. Tidak ada masalah. Ya, sebagian teman-teman kita bekerja dengan giat, susah payah, rapatlah, inilah, anulah, tapi niat dia untuk akhirat, nggak ada masalah. Yang penting jangan jadi dunia orientasi kita, ini jadi masalah. Nabi berdoa, wala taj'alid dunya akbar hammina, jangan kau jadikan dunia sebagai cita-cita kami yang paling besar daripada akhirat. Akhirat cuma sekedarnya, ya jangan. Dunia akan kita tinggalkan. Kemewahan yang kita miliki akan kita tinggalkan. Kalau kita tidak niatkan untuk akhirat, kita akan merugi. Hisabnya setengah mati nanti. Sulaiman alaihissalam, dia minta dunia. Dia minta menguasai angin. Dia minta menguasai jin. Ya. Dia minta kerajaan yang tidak boleh seorang pun memiliki kerajaan seperti dia. Tapi apakah tujuannya duniawi? Enggak. Makanya Allah bilang, terserah.
kau mau kasih orang, mau kau tahan, famnun bighairi au amsik bighairi hisab. Tidak ada hisab bagimu. Dan di akhirat kata Allah, wa inna lahu indana lazulfa wa husnu ma'ab. Dan dia memiliki kedudukan yang dekat dengan kami dan dia mendapatkan surga yang baik di akhirat kelak. Sulaiman alaihissalam. Jadi pada pendengar yang kebetulan Allah memberikan rezeki kemudian mencari nafkah, ada orang subhanallah Allah berikan dia kemudahan, dia buka usaha apa saja rezeki lancar. Ada orang dibuat seret susah sana kesini nggak dapat rezeki. Nah kalau dia diberi kemudahan oleh Allah rezeki, jadikan itu sarana dia untuk masuk surga. Kata Nabi SAW, ni'mal malu salih rajul salih, sebaik-baik harta yang baik adalah dimiliki oleh seorang yang saleh. Dimiliki oleh seorang yang saleh. Ya, kalau kita punya harta, kita disimpan-simpan bahwa kita akan menyesal. Simpan harta semakin banyak, tidak digunakan untuk akhirat, kita akan menyesal. Kita akan menyesal. Alhamdulillah kalau kita sudah nyaman, sisanya segera untuk aset kita di akhirat. Silakan cari dunia, tapi jangan jadikan dunia sebagai titik terakhir. Dia hanyalah sarana agar kita meraih akhirat. Taib. Maka Allah berikan kepada dia angin. Allah berikan dia kepada dia angin, dia menguasai angin. Kata Allah, "Wali Sulaiman ar-riha qasifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in alimin." Dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang, asifatan. Ya. Kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang telah kami memberkatinya. Kemana-mana Sulaiman naik angin tersebut. Wa kunna bi kulli syai'in alim. Kami maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat yang lain kata Allah, "Wali Sulaiman ar-riha guduha syahrun wa rawahuha syahrun." Dan kami tundukkan angin kepada Sulaiman yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan. Dan perjalanan di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Itu kecepatan angin Sulaiman tidak terlalu sepercepat kilat, tidak. Dia seperti perjalanan kuda sebulan hanya ditempuh dalam waktu satu pagi, kira-kira 3 jam, 4 jam, sudah seperti perjalanan kuda selama 1 bulan. 1 bulan itu kuda menempuh berapa kilo, lah itu ditempuh oleh Sulaiman 3 jam, 3-4 jam. Jadi anginnya berhembus tidak secepat kilat, tapi cepat. Cepat. Kendaraan Nabi Sulaiman tidak ada yang bisa tiru sampai sekarang. Ya, sampai sekarang ya. Itu kecepatan angin tersebut. Ya, dan dia kemana saja, haitsu asab, kemana saja. Rukha'an itu lembut. Angin tersebut cepat tapi lembut dinaiki, tidak kaku, tidak keras. Ya. Jadi itu ajib ya. Sampai sekarang nggak ada yang seperti kita sekarang naik pesawat. Nggak ada yang seperti itu. Pesawat ya seperti itu harus bunyi ribut, kemudian di atas goyang-goyang kena angin, kena awan macam-macam ya. Sulaiman alaihissalam diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Digunakan oleh Sulaiman naik angin tersebut untuk mengawasi kerajaannya. Oleh karenanya yang bisa menguasai angin cuma Sulaiman. Yang bisa angin cuma Sulaiman. Rasulullah SAW tidak menguasai angin. Makanya ketika datang Rasulullah SAW berdoa, Allahumma as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat lahu ya. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kebaikan angin ini, kebaikan yang ada pada angin tersebut dan kebaikan tujuan angin tersebut. Wa a'udzu min syarriha, dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukannya. Rasulullah tidak menguasai angin. Karena ini cuma khusus Sulaiman. Ya. Sulaiman yang menguasai angin atas perintah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi di antara kelebihan kerajaan Sulaiman penguasaan terhadap jin. Wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbi. Di antara jin ada yang bekerja di hadapan Sulaiman dengan izin Allah. Perhatikan, bi idzni rabbih. Jin-jin tersebut tunduk kepada Sulaiman dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan jampi-jampi, bukan dengan mantra-mantra, bukan dengan kasih sesugihan, bukan dengan kasih tumbal, bukan dengan kasih syarat mahar. Istilah orang-orang sekarang kalau ingin diberi bantuan jin ada maharnya, ya. Semuanya bekerja di hadapan Sulaiman biizni rabbih, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa may yazigh minhum an amrina nudzikhu min adzabis sa'ir." Siapa di antara mereka yang menyimpang dari perintah kami, tidak nurut sama Sulaiman, nudzikhu min adzabis sa'ir, maka kami buat dia rasakan adab api yang menyala-nyala. Ada yang mengatakan mereka terbakar di tempat. Ada yang mengatakan mereka akan dibakar di akhirat, ya. Tapi intinya mereka terancam kalau tidak tunduk kepada Nabi Sulaiman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang jin-jin tersebut? Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, para jin-jin tersebut bekerja untuk Sulaiman.
apa yang Sulaiman inginkan. Min maharib, mereka membuat mihrab-mihrab. Mihrab itu semacam tempat-tempat yang tinggi untuk pengawasan. Wa tamathil, mereka juga buat patung-patung. Patung di sini ada khilaf. Ada yang mengatakan patung-patung tumbuh-tumbuhan, ya. Ada yang mengatakan patung-patung hewan-hewan, ya. Dan ini boleh di zaman Nabi Sulaiman dan diharamkan di zaman kita dengan ijma' ulama di dalam syariat Nabi Muhammad SAW, dalam syariat Sulaiman dahulu boleh. Tapi tidak ada penjelasan secara detail. Patung-patung yang dibikin oleh Sulaiman, oleh jin-jin tersebut patung apa? Apakah dimaksud adalah patung-patung hewan, patung manusia, ataukah patung-patung tumbuhan, patung-patung yang bentuk-bentuk yang tidak melanggar, yang tidak memiliki ruh. Kalaupun patung-patung tersebut adalah patung-patung dalam bentuk-bentuk hewan, itu pun syariat Nabi Sulaiman tidak sama dengan syariat kita. Syariat kita semuanya diharamkan. Kal jawabi wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. Kemudian juga dibuat piring-piring yang besarnya seperti kolam. Sulaiman suruh jin-jin bikin piring besar. Karena anak buah Sulaiman banyak, banyak hewan-hewan, banyak burung-burung, banyak manusia, dibuat sebesar danau. Wa quduri rasiyat, dan juga periuk yang kokoh di atas tungku. Periuknya gede. Kalau masak untuk banyak orang, untuk banyak hewan. Kata Allah, i'malu ala Dawud syukra. Beramal solehlah wahai keluarga Daud, itu wahai Sulaiman, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiyas syakurin, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Setelah Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan, angin, kemudian jin-jin, nanti ada juga hewan-hewan. Allah bilang apa sama Sulaiman? I'malu ala Daud. Konsekuensi dari nikmat ini semua, beramal solehlah. Amal soleh adalah bentuk nyata bahwasanya kita bersyukur kepada Allah. Omong kosong seorang mengatakan saya bersyukur tapi tidak ada aksinya, tidak ada actionnya, tidak ada aplikasinya. Apa aplikasinya? Anda bersyukur. Ibadah malas, hiburan melulu, nggak benar. I'malu ala Daud syukra. Beramalah wahai keluarga Daud, wahai Sulaiman, sebagai bentuk syukur kepada Allah. Bukti nyata kalau seorang bersyukur, dia beribadah. Entah dia sholat malam, entah dia sholat duha, entah dia bersedekah, entah dia berbakti pada orang tua, entah dia berbagi hartanya kepada fakir miskin, entah dia berbagi hartanya untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jelas dia bersyukur kepada Allah. Kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Allah maj'alna minal qalil. Semoga Allah menjadikan kita dari sedikit tersebut yang pandai bersyukur kepada Allah. Demi Allah, betapa sulit kita bersyukur kepada Allah. Ya, Allah mengatakan, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Kata Allah, Allah berikan kepada kalian apa yang kalian minta. Bahkan dalam sebagian tafsiran, wa ataakum min kullin ma sa'altumuh. Allah berikan kepada kalian apa yang tidak kalian minta. Kadang kita tidak minta, Allah kasihkan. Kadang di luar persangkaan kita, Allah kasihkan. Terkadang kita berharap ini, grade ini, ternyata Allah berikan lebih. Banyak seperti itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitungnya. Tapi kata Allah, innal insana ladzalumun kaffar. Manusia suka zalim, suka bermaksiat. Kafar, suka ingkar, tidak bersyukur kepada Allah. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur, hanya sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Semoga Allah menjadikan termasuk yang sedikit tersebut. Ya. Taib. Jadi jin-jin Sulaiman hebat. Ada jin penyelam, ada jin kontraktor bikin gedung-gedung dalam waktu yang singkat, yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Ada jin yang cari-cari barang-barang di lautan, luar biasa. Oleh karenanya kerajaan ini hanya untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam menguasai angin, Nabi Sulaiman menguasai jin. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu tidak menguasai angin, tidak menguasai jin. Tadi sudah kita sebutkan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW cerita, inna ifritan minal jinni tafallatal barihata liyaqta'a alayya salati. Kata Nabi Muhammad SAW, sungguhnya jin ifrit kemarin semalam tiba-tiba datang menggangguku untuk memutuskan salatku. Jin datang ganggu Nabi untuk memutuskan salat. Fa amkanani Allahu minhu, dan Allah menjadikan aku mampu untuk menangkapnya. Fa akhadhtuhu, maka aku pun ikat dia, aku tangkap dia. Fa aradtu an arbutahu ala sariyatin min sawaril masjid. Lalu aku berniat untuk mengikat jin ifrit tersebut di salah satu tiang di Masjid Nabawi. Hatta tanzur ilaihi kullukum, sampai kalian semua bisa lihat jin ifrit tersebut. Fa dzakartu da'wata akhi Sulaiman. Lalu aku ingat doanya saudaraku Sulaiman alaihissalam.
Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Aku ingat Sulaiman pernah berdoa, ya Allah anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak boleh seorang pun memiliki kerajaan seperti itu setelahku. Faradatuhu khasian, maka aku lepasin dia dengan penuh kehinaan. Nabi Muhammad sadar, mengerti bahwa doa Nabi Sulaiman itu mengharuskan tidak ada boleh seorang dari setelah Sulaiman yang menguasai angin dan menguasai jin, enggak ada. Enggak ada. Dengan izin Allah tentunya. Allah tidak mengizinkan. Ya, jadi Allah mengizinkan Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad menangkap jin, tapi untuk menahan dia, mengikat dia tidak boleh. Tidak boleh. Oleh karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengaku punya pasukan jin, enggak ada. Punya pasukan jin tidak ada, Nabi Muhammad tidak pernah. Tapi sebagian orang zaman sekarang, kita punya pasukan jin, kita mau kirim ke Palestina perang, mau kirim ke ada saja orang. Nabi Muhammad SAW tidak pernah punya, dia berdakwah kepada jin. Dalam satu hadis disebut Lailatul Jin, Rasulullah SAW datang ke daerah jin untuk berdakwah. Rasulullah SAW datang ke kompleks jin untuk berdakwah, menyampaikan syariat Islam kepada mereka dengan syariat mungkin yang khusus buat mereka, kita tidak tahu. Ya. Tapi Nabi tidak pernah ngaku kita punya pasukan jin, ini kita akan begini, enggak ada. Ya. Oleh karena tidak ada orang boleh menguasai jin setelah Nabi Muhammad SAW. Kalau ada dia pasti melakukan dosa, entah kesyirikan, entah apa, entah tumbal, macam-macam, entah mahar haram. Ya. Seperti yang terjadi pada sebagian kaum muslimin. Sampai ada teman saya dulu rahimahullah, tukang pijit. Ya. Dia cerita sama saya, Ustaz, saya diketawarin sama seorang ya, dia bilang kiai kayak semacam itu. Nawarkan jin sama dia, tahu saya tukang pijit. Dia bilang, kamu mau jin, ada maharnya sekian bayar. Kenapa? Jadi kalau kamu pijit enggak usah capek-capek, kamu baru sentuh sedikit sudah terasa keras, ada jin tukang pijit. Saya bilang enggak, kata teman saya, enggak, rahimahullah sudah meninggal dunia. Ya. Jadi jin macam-macam ya. Mereka punya, tadi ada kata Allah, ada jin tukang kontraktor bangun, ada jin tukang salam, jin punya kehebatan. Nabi SAW mengatakan, kalau bukan saya ingat doa saudaraku Sulaiman, saya akan ikat jin ifrit tersebut di tiang Masjid Nabawi, kemudian besok kalian bisa melihat dia semua. Ya. Tapi karena ingat doanya Nabi Sulaiman, maka dilepaslah jin tersebut. Di antara mukjizat Sulaiman alaihissalam, Allah memberikan aliran cairan tembaga baginya. Kata Allah, wa asalna lahu ainal qitar, dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dalam surat Saba ayat 12. Apa maksudnya wa asalna lahu ainal qitar? Kami alirkan baginya mata air tembaga. Ada yang mengatakan bahwasanya tembaga kalau ingin jadi cair butuh suhu ribuan derajat. Ya. Akan tapi Nabi Sulaiman diberikan ini oleh Allah, tembaga tersebut sudah cair, tinggal dia bentuk mudah. Ya. Sebagaimana kita sebut tentang ayahnya Nabi Daud, wa alanna lahul hadid. Kami buat besi itu lembek bagi Nabi Daud. Nabi Daud kalau pegang besi seperti pegang lilin, atau seperti mainan anak-anak, seperti main tanah liat. Jadi lembek. Tidak perlu suhu yang panas karena Allah berikan dia mukjizat pada al-hadid. Makanya dia tukang besi, pandai besi. Sulaiman diberikan al-khitar, yaitu tembaga yang juga seperti itu. Ada yang mengatakan tembaga tersebut cair mengalir dari mata air yang ada di Yaman keluar sampai kepada Palestina. Wallahu a'lam bishawab, tapi intinya Allah berikan mukjizat pada Sulaiman alaihissalam berkaitan dengan tembaga. Taib, ini kisah Nabi Sulaiman dalam surat Sad ya. Tadi juga dalam surat Saba ya. Sekarang kita sampaikan Nabi Sulaiman dalam surat An-Naml. Ini kisah yang cukup panjang saya akan sampaikan ya. Taib, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml ayat 15. Wa laqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilman wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kata Allah, sungguh kami telah berikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu agama. Kemudian mereka bersyukur, wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kami di atas banyak hamba-hambanya yang beriman. Ya, hamba-hamba Allah ada dua, ada yang beriman tapi tidak berilmu, ada yang beriman dan berilmu. Yang lebih afdal mana? Beriman dan berilmu, belajar dan belajar. Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Allah, Allah akan mengangkat orang-orang beriman dan Allah akan mengangkat yang berilmu beberapa derajat di atas orang beriman tanpa ilmu. Ya.
Jadi jadilah Anda beriman dan berilmu. Karena orang yang berilmu diangkat di atas orang beriman beberapa derajat. Makanya kata Nabi SAW, wa inna fadlal alim alal abid ka fadlil qamari ala sairil kawakib. Sungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang beriman tanpa ilmu, ahli ibadah, seperti rembulan dengan seluruh bintang-bintang. Kita lihat di langit bintang banyak, mungkin ribuan bintang, ratusan ribu bintang, jutaan bintang, bulan cuma satu. Tapi manakah yang menyinari bumi? Bulan. Manakah cahaya yang berpengaruh terhadap bumi, memberi petunjuk? Cahaya bulan. Meskipun bintang begitu banyak. Makanya kita, kalau ada ulama meninggal, kita kehilangan banget. Benar-benar kita kehilangan. Ilmu yang luas pada dadanya pergi bersama wafatnya orang alim tersebut. Ya. Kita aja kalau baca misalnya Syekh bin Baz rahimahullah, begitu alimnya. Kita baca Syekh Utsaimin rahimahullah, bukunya begitu alimnya. Apakah subhanallah, bagaimana kalau mereka hidup di zaman sekarang, tentu kita akan mengambil faedah yang sangat luar biasa dari mereka. Karena pakar dan luas ilmu mereka. Ya. Luar biasa ya. Oleh karenanya ribuan ahli ibadah tidak bisa sebanding dengan seorang alim yang berilmu. Ahli ibadah dia untuk dirinya saja. Dia beribadah untuk dirinya, untuk keluarganya. Tapi orang berilmu dia yang memberi penerangan kepada masyarakat. Menunjukkan jalan yang lurus, memperingatkan jalan-jalan yang tidak benar. Makanya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, selain banyak karunia yang Allah berikan kepadanya berupa duniawi, Allah sebutkan karunia khusus kepada mereka berdua, yaitu ilmu. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilman, kami berikan Daud dan Sulaiman ilmu. Karena ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah sisi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup cari ilmu. Jangan lupa kita untuk ilmu, belajar, membuka cakrawala, ngerti tentang fikih, tentang akidah, tentang sejarah, yang itu bermanfaat bagi kehidupan kita. Untuk ilmu adalah ibadah. Ya. Mereka berdua memuji Allah, wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsir min ibadihil mu'minin. Dengan ilmu ini maka Allah memuliakan kami di antara banyak hamba-hambanya yang beriman namun tidak berilmu. Saya ulangi, Nabi bersabda, wa inna fadlal alim 'alal abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan seorang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah seperti keutamaan rembulan di atas seluruh bintang-bintang. Wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa inna ma warathul ilma. Tapi para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil ilmu maka dia telah mengambil bagian yang banyak dari warisan para nabi. Selanjutnya Allah berfirman, wa waritha Sulaimanu Daud. Nabi Sulaiman mewarisi dari Daud, mewarisi ilmu. Ya. Wa qala ya ayuhan nasu. Sulaiman berkata, wahai manusia sekalian, ulimna mantiqat thair. Di antara keistimewaan Sulaiman, Sulaiman diajarkan ilmu berbicara dengan burung. Wa utina min kulli syai', dan kita telah diberikan segala sesuatu, apalagi semua kebutuhan raja telah dimiliki oleh Sulaiman. Inna hadza lahuwal fadlul mubin, ini semua merupakan karunia yang nyata. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun. Ya. Ya Rasulullah, Nabi Sulaiman umumkan, wahai manusia sekalian, aku telah berikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Rabbmu maka sebut-sebutlah. Sulaiman sebutin. Walimna mantiqat thair, aku telah diberi karunia Allah memahami bahasa burung. Ya, kita nggak ngerti bahasa burung. Burung terkadang hanya ngekor-ngekor saja. Hanya apa? Beo ya. Tapi kita nggak ngerti bahasa, dia nggak bisa ngomong sama kita. Kita pun nggak ngerti dia ngomong apa. Dia cuma beo saja ngikutin ya. Ada keluarga dulu punya burung, diajarin. Kalau orang datang dia ngomong tekomene. datang lagi. Terus lama-kelamaan dicuri orang burung tersebut. Jadi subhanallah ya. Kita nggak bisa ngerti bahasa burung. Sulaiman ngerti. Bisa dialog sama burung. Allah ceritakan di antara bentuk dialog tersebut begini kisahnya sampai jadi Allah mengatakan, Sulaiman berkata, "Walimna mantiqat thair," kami diajarkan bahasa burung. Ini karunia Allah yang sangat besar. Dia mengaku ini semua dari Allah, bukan karena kehebatannya, semua yang aku dari Allah. Maka Allah ceritakan bagaimana dialog Sulaiman dengan burung. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun. Maka dihimpunkanlah untuk Sulaiman tentara-tentaranya dari jin, dari kalangan manusia, dari burung, dan mereka diatur dengan tertib. Sulaiman raja yang nabi yang hebat juga raja, dan dia orangnya tertib, bukan amburadul, ya. Bukan amburadul, semuanya ada pengaturan, ada tata tertibnya. Pasukan-pasukannya pun diatur, pasukan jin, pasukan manusia, pasukan hewan, pasukan burung. Ya.
Taib. Dan Sulaiman mengatakan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah dikumpulkan pasukannya yang dengan tertib, lalu mereka pun berjalan dengan hebatnya Sulaiman dengan pasukannya. Ya. Entah Sulaiman naik kuda atau naik angin, wallahu alam bisawab. Yang jelas Sulaiman berjalan pasukannya. Kata Allah, hatta idza atau ala wadin namli, sampai ketika mereka tiba di suatu lembah semut. Allah sebut lembah semut, isinya lemut semua. Qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhum la yash'urun. Tiba-tiba ada seekor semut yang beri peringatan kepada semut-semut yang lainnya. Dia mengatakan, ya ayyuhan namlu, wahai semut sekalian, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke dalam lubang-lubang kalian, rumah-rumah kalian. La yahtimannakum Sulaiman, jangan sampai Sulaiman nginjak kalian. Wa junuduhu, dan pasukannya nginjak kalian, wa hum la yash'urun, dan mereka tidak sadar. Fatabassama dhahikan min qawliha. Sulaiman tertawa karena mendengar perkataan semut tersebut. Dia ngerti, bukan cuma bahasa burung, bahasa semut dia ngerti. Kemudian dia bersyukur kepada Allah. Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Dia berkata, ya Rabbku, ilhamkanlah kepadaku agar aku bisa bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa ala walidayya, dan nikmat yang telah kau berikan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tarda, dan agar aku bisa beramal saleh yang kau ridhai. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, dan masukkanlah aku ke dalam hamba-Mu yang saleh dengan rahmat-Mu. Jadi ini Sulaiman, jadi bayangkan ya, Sulaiman ini mukjizat luar biasa. Bayangkan kalau pasukan jalan, mungkin ada pasukan kuda, suara bising kan, suara debu berterbangan, kemudian suara angin, suara bising pasti. Hiruk pikuk rombongan. Ya. Tentu suara semut tidak kedengaran. Kita jalan diam-diam aja, so kita nggak dengar. Ada semut jalan sini, kemudian naik di belakang, dia ngomongin kita, gibahin kita, kita nggak dengar. Ya. Dia naik pun kita tidak sadar. Apalagi disertai dengan hiruk pikuk, suara macam-macam, kemudian suara kuda, suara ini, mungkin suara onta kayak, suara angin kayak, pasukan berjalan. Tahu-tahu ada satu ekor semut bicara. Sulaiman entah dia di mana, entah apakah dia sedang di atas kuda, sedang naik kuda, atau dia sedang naik di atas awan, tentu jarak lebih jauh lagi dari tanah. Semut kan di tanah. Kalau dia naik kuda saja, berarti antara telinga Nabi Sulaiman dengan semut tersebut jaraknya jauh. Kuda mungkin tinggi, ya mungkin 3 meter, 4 meter jarak dengan semut tersebut di depan, jaraknya jauh. Antara telinga Sulaiman dengan semut-semut. Apalagi kalau Sulaiman naik angin, jaraknya lebih jauh lagi. Tapi subhanallah, Allah bikin fokus Sulaiman mendengar perkataan semut tersebut. Allah bikin fokus. Apa kata Sulaiman? Kata semut tersebut. Dia mengatakan, qalat namla, berkata semut ini. Sampai ada yang khilaf. Semut ini jantan atau betina? Kita enggak urusan jantan atau betina. Yang penting semut ini semut yang tingkahnya luar biasa. Dia berkata, ya ayuhan namlu, wahai semut sekalian. Dia menggunakan kalau bahasa Arab. Ini Allah ungkapkan perkataan dia dengan bahasa Arab. Dia menggunakan ya ayuha, harfun nida, itu dia panggil, "Oi!" Kalau bahasa kita, "Oi!" Jadi dia teriak supaya semua semut dengar karena kondisi lagi gawat. "Oi!" Dia panggil, ya ayuhan namlu. Kemudian an-namlu adalah jamak. Kalau diartikan dalam bahasa Arab memberikan faedah keumuman, yaitu wahai semua semut, wahai yang semua merasa semut, tanpa terkecuali, semut laki, semut betina, semut jantan, semut kakek, semut nenek, semut anak, semua semut pokoknya masuk dalam panggilan saya, tanpa terkecuali. Sehingga dia menggunakan lafal jamak yang menunjukkan keumuman. Setelah dia memanggil ya ayyuhan namlu. Kemudian dia berkata apa? Udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian. Dia memberi perintah, masuk ke rumah-rumah kalian. Kenapa? Dijelaskan sebabnya. La yahtimannakum Sulaiman, jangan sampai Sulaiman nginjak kalian. Wa junuduhu, dan pasukan-pasukannya. Wa hum la yash'urun, dan mereka tidak sadar. Lihat semut ini, di antara yang menakjubkan. Semut ini kenal Sulaiman. Ini semut kenal Sulaiman. Disebut nama Sulaiman. Jangan sampai Sulaiman nginjak kalian. Dan dia ngaku Sulaiman punya pasukan. Jangan sampai la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Sekali-sekali jangan sampai Sulaiman dan pasukan yang nginjak kalian. Sulaiman fokus dengar. Alaihissalam. Wa hum la yash'urun, dan mereka tidak sadar. Bagaimana lihat semut ini tingkahnya? Dia memberi uzur kepada Sulaiman. Sulaiman tidak kenal dia.
Tapi dia beri uzur kepada semut. Dia seakan berkata kepada pasukan semut, "Wahai semut, kalau ada yang injak kalian salah sendiri ya." Sulaiman pasukannya nggak lihat kalian ya, kalau keinjak ya salah sendiri. Mereka akan lewat, pasukannya banyak akan lewat, sembunyi sana. Jangan sampai kalian keinjak. Kalau keinjak selesai. Mereka tidak sadar. Dia memberi uzur kepada Sulaiman. Inilah Sulaiman tertawa. Fatabassama dhahikan min qawliha. Dia pun tertawa mendengar perkataan semut ini. Bagaimana dia bisa dengar perkataan semut? Dan ini mukjizat luar biasa. Yang kedua, bagaimana lihat semut ini kenal dia, kenal Sulaiman. Subhanallah. Yang ketiga, dia terkenal di antara hewan. Yang ketiga, bagaimana semut ini perhatian sama teman-temannya. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Kalau dia mementingkan dia pasti masuk selamat. Sementara gerakan pasukan Sulaiman cepat, tapi dia mikir teman-temannya. Bagaimana perhatian dia teriak, dia beri peringatan, dia beri solusi. Ada bahaya, masuk ke dalam rumah. Luar biasa, tingkah semut luar biasa. Tersenyumlah Sulaiman. Kemudian dia berdoa, Rabbi auzi'ni, ya Allah anugerahkanlah kepadaku an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Dia tahu ini nikmat luar biasa. Bisa ngerti bahasa semut. Bisa dikenal oleh semut. Memiliki pasukan yang banyak, yang semut tahu dia punya pasukan yang banyak. Ini butuh syukur. Tidak mudah. Kita ini ikhwan ibu yang dirahmati Allah, kita sekarang butuh syukur. Kita ini diberi banyak kenikmatan. Saya dan Antuna diberi banyak kenikmatan. Kita punya nikmat harta, kita punya nikmat anak-anak, kita punya nikmat keluarga, kita punya nikmat rumah, kita punya nikmat teman-teman, kita bisa ikut pengajian, banyak sekali nikmat. Butuh syukur. Kita bukan lewatin nikmat begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban. Setiap nikmat ada pertanggungjawabannya. Kata Allah, "Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anil na'im." Dan sungguh-sungguh benar-benar kalian akan ditanya tentang nikmat yang kalian rasakan. Ditanya nikmat waktu senggang, ditanya nikmat kesehatan. Mata kita masih sehat, telinga kita masih sehat, akal kita masih waras, alhamdulillah, nikmat. Kita masih bisa makan, masih bisa ke sana, masih bisa kemari, masih bisa aktivitas, masih bisa produktivitas, alhamdulillah. Tapi semua ada tanggung jawabnya. Makanya Nabi Sulaiman berdoa, dia sadar bisa tahu tentang semut, tingkah semut, dengar perkataan semut ini adalah nikmat. Maka dia berkata, Rabbi auzi'ni, ya Allah ilhamkan kepadaku an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, agar aku bisa mensyukuri nikmatmu. Bukan berarti Sulaiman tidak bersyukur, dia bersyukur. Tapi dia harus minta kepada Allah agar bisa menjaga dia tetap bersyukur. Jangan pernah pede. Lihatlah kisah bagaimana ada seorang tabi'in, suatu hari dia sedang tawaf. Tiba-tiba dia melihat orang sudah tua, berdoa dalam tawafnya, Allahumma qini syuha nafsi, ya Allah jauhkanlah aku dari sifat pelit, jauhkanlah aku dari sifat pelit. Dia berdoa itu saja, ya Allah jauhkanlah aku dari sifat pelit, terus tawaf, ya Allah jauhkan sifat pelit. Ini laki-laki ini siapa? Apakah dia orang yang sangat pelit? Ternyata ditanya, ternyata orang itu adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, yang sangat dermawan. Namun dia tidak pernah ujub dengan kedermawanannya. Dan dia masih berdoa kepada Allah agar dia dijauhkan dari sifat pelit. Sulaiman, apakah dia bukan orang bersyukur? Sangat bersyukur. Sangat rajin ibadah. Tapi dia masih minta kepada Allah agar pandai bersyukur. Jadi kita ini sering lalai. Kita rajin bersyukur sekarang bulan ini, nanti musim tertentu kita nggak rajin bersyukur. Malas inilah, malas bersedekah lah, malas berbakti sama orang tua lah, malas baca Quran lah. Banyak hal yang mengganggu kita. Hati kita ini lemah, berubah-ubah. Wa ala walidayya, dan juga anugerahkanlah kepadaku agar aku bisa mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku. Di antara keajaiban doa ini, maksudnya apa? Nabi Sulaiman tidak berkata an ashkura ni'matallaki allati an'amta alayya. Titik. Dia tidak mengatakan ya Allah ilhamkanlah aku untuk bisa mensyukuri nikmat yang kau berikan kepadaku. Tapi masih ada lanjutannya. Dia mengatakan untuk mensyukuri nikmat yang engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Sebenarnya mengatakan perlu kita berdoa demikian. Karena bisa jadi kedua orang tua kita dahulu ketika dapat nikmat, mereka kurang bisa bersyukur. Padahal yang merasakan nikmat tersebut kita juga. Bukankah demikian? Orang tua kita dulu, kalau ada nikmat, kita anaknya juga ikut merasakan. Namun orang tua dulu bisa saja kurang pandai bersyukur. Nah kita berusaha mewakili. Ya Allah, kalau kedua orang tua aku dahulu tidak pandai bersyukur, ya Allah, jadikanlah aku bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Ilhamkanlah kepada aku. Gerakkan hatiku untuk bisa bersyukur. Wa an a'mala salihan tardah, dan jadikanlah aku untuk bisa beramal saleh yang kau ridai. Bukan sembarang amal saleh. Amal saleh yang kau ridai. Salat yang kau ridai ya Allah, yang ikhlas dan tulus. Sedekah yang kau ridai ya Allah. Bacaan Quran yang kau ridai.
sebagai istri salehah yang kau ridhai, sebagai suami yang saleh yang kau ridhai, sebagai anak yang berbakti yang kau ridhai, sebagai orang tua yang mengurusi anaknya yang kau ridhai ya Allah. Bukan asal beramal, enggak. Amal yang kau ridhai ya Allah, ini yang sulit. Ini yang kita minta. Jangan pernah kita pede dengan apa yang kita lakukan. Belum tentu amal kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu anti menjadi istri saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu Anda menjadi suami yang saleh diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, dan masukkanlah aku ke dalam barisan hamba-hambamu yang saleh. Taib. Ini dahulu ibu binti rahmatillah subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan depan kita lanjutkan kisah Sulaiman, bagaimana diskusi dia dengan burung hudhud dan juga dengan Ratu Bilqis, dan bagaimana Sulaiman versi Bible. Insyaallah kita tunda karena waktu sudah selesai. Kalau ada yang bertanya saya persilakan, wallahu taala alam bisawab. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik Ustaz untuk paparannya, dan kita akan mulai pertanyaan dari Mahat. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu rahmati Ustaz, keluarga dan semua muslim di dunia. Afwan izin bertanya Ustaz, Ana pernah melihat di YouTube tentang bacaan doa Nabi Sulaiman yang kalau diamalkan katanya bisa mendapatkan harta seperti Nabi Sulaiman. Apakah doa Nabi Sulaiman tersebut bisa diamalkan oleh kita, Ustaz? Kalau doa yang tadi, yang Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, itu tidak apa-apa, itu bagus. Ya Allah, tadi saya sudah syarah penjelasannya. Tapi kalau maksudnya Rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahlin ba'di, ya Allah ampunilah aku, berikanlah aku kerajaan yang tidak boleh seorang pun setelahku. Ini enggak boleh. Berarti kita minta apa yang cuma khusus buat Sulaiman. Kita pengen menguasai jin lagi, pengen menguasai angin, pengen apa namanya bisa bicara ngobrol sama semut. Enggak bisa lagi, itu cuma buat Sulaiman. Karena tadi Nabi Muhammad SAW saja, Nabi Muhammad SAW tidak bisa menguasai jin. Rasulullah lepas karena ini khusus buat Sulaiman. Fadzakartu da'wati akhi Sulaiman. Ketika Nabi ingin nangkap jin ifrit kemudian diikat, kemudian Nabi ingat doanya Nabi Sulaiman, maka dia lepas lagi. Jadi kalau termasuk maksudnya doa apa dulu? Kalau maksudnya doa yang terakhir kita jelaskan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidi wa a'mala salihan tardah, maka itu oke, itu bagus. Tapi kalau maksudnya Rabbi habli mulkan la yanbaghi, ya Allah anugerahkan aku kerajaan yang tidak boleh seorang setelahku mendapatkannya, ya nanti jadi apa namanya? Nanti dia jadi Sunda Empire, nanti bisa jadi. Wallahu a'lam bishawab. Tidak boleh kalau itu. Menyambung tadi penjelasan Ustaz, ada pertanyaan yang juga terkait Ustaz. Ya. Bismillah Ustaz, mengapa Nabi Sulaiman meminta pada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memberikan kekuasaan sebesar yang dimilikinya untuk orang lain? Apakah berarti kekuasaan Nabi Sulaiman lebih besar dari Rasulullah? Dalam hal ini kita apa namanya? Wallahu alam bisa jadi. Karena pengalaman, kalau kita dengar cerita sebagian ahli tafsir, Sulaiman kenapa dia minta, alaihissalam minta menguasai jin? Karena dia dikuasai oleh jin. Tadi kan di antara tafsir, wa alqaina ala kursihi jasadan thumma anab. Kami lemparkan jasad ke singgasananya, kemudian Nabi Sulaiman pun kembali kepada Allah. Di antara tafsiran para ulama itu setan yang menguasai kerajaannya. Sulaiman tidak ingin kerajaannya dikuasai oleh setan lagi karena berbahaya. Buktinya ketika setan di masa dia menguasai, dia ngajari sihir-sihir. Dia ngajari mantra-mantra, dia ngajari macam-macam, sehingga ini kan mungkin setan di zaman Sulaiman. Sulaiman akhirnya minta kepada Allah agar dia menguasai menguasai jin-jin tersebut. Ini mungkin ada sebabnya. Yang kedua tadi mungkin Sulaiman sadar bahwasanya adalah ujian yang berat, namanya menguasai ini, menguasai itu ujian yang berat. Makanya Sulaiman ya ingin minta sesuatu dan Allah bolehkan dan Allah kabulkan. Adapun sebab-sebab yang lain saya tidak tahu. Ini saya cuma mengira-ngira saja ya. Jadi sebab dia dikuasai oleh jin, maka dia ingin menguasai jin, sehingga jin-jin semua tunduk kepada dia, bahkan setan-setan pun tunduk kepadanya. Jadi dia gunakan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi karena memiliki kekuasaan seperti ini adalah perkara yang yang berat di luar daripada kemampuan untuk bisa mensyukurinya. Dan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir, Allah tidak berikan kekuatan-kekuatan seperti itu ya. Nabi Muhammad SAW kalau kita lihat mukjizatnya lebih kepada sisi yang realistis, karena Nabi Muhammad SAW menjalani, dia Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW, sehingga seluruh episode kehidupannya, kalau kita mengatakan silsilah
episode kehidupannya. Semuanya harus menjadi barometer atau teladan untuk kehidupan manusia sampai hari kiamat. Makanya Allah menjadikan skenario kehidupan Nabi SAW dengan suatu hal yang sangat logis. Dia penggembala kambing, kemudian dia anak yatim, kemudian dia berdakwah yang wajar-wajar saja sampai diusir, sampai berdarah, dilemparin, seperti itu. Artinya kemudian dia menikah, kemudian ada masalah keluarga di antara istri-istrinya, kemudian dia punya anak, anaknya meninggal, pamannya sendiri, kerabatnya memusuhi dia, kemudian dia usir, dia harus sembunyi di... Sehingga ini semua bisa jadi pelajaran, karena manusia setelah Rasulullah SAW akan mengalami banyak hal. Tapi kalau misalnya Nabi Muhammad SAW naik angin, menguasai gajah, selesai. Cerita Nabi Muhammad selesai, cuma sedilut selesai, kemudian Abu Jahal semua tewas, selesai. Sehingga tidak ada episode yang panjang untuk menjelaskan tentang fase-fase kehidupan Rasulullah. Makanya saya bilang tadi, di antara keistimewaan sirah Nabi, Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan kehidupan Rasulullah SAW dengan suatu yang lebih realistis dalam kehidupan, dengan kondisi-kondisi yang dialami oleh Nabi. Sampai Nabi bagaimana menjadi seorang ayah, bagaimana menjadi seorang kepala keluarga, bagaimana bersikap dengan sahabat-sahabatnya, bagaimana kalau bertetangga dengan orang-orang non-muslim, bagaimana ketika berperang dengan orang kafir, bagaimana ketika berdamai dengan orang kafir, bagaimana ketika beliau sakit, semuanya. Skenario-nya lengkap. Orang yang ngerti akan tahu ini semua ada contohnya. Nah, kalau ceritanya Nabi Muhammad SAW ternyata menguasai gajah, menguasai singa, menguasai onta, dia punya pasukan onta, punya pasukan jin, selesai. Abu Jahal cuma diketik langsung mati Abu Jahal, selesai, nggak ada. Sehingga tidak akan ada contoh yang bisa dicontohi untuk di kemudian hari. Wallah alam, mungkin itu yang terbetik dalam benak saya ya, sebagai jawaban. Ya Allah alam bisawab. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari chat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Afwan izin bertanya, bagaimana caranya bila iblis atau setan-setan tersebut bila tidak menurut perintah Nabi Sulaiman diancam akan dibakar oleh api? Bukankah iblis atau setan-setan tersebut dibuat Allah dari api? Bagaimana mungkin bila api dibakar oleh api? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya mudah, kita terbuat dari tanah, dimasukin tanah juga sakit. Jadi dipukul pakai batu tanah sakit nggak? Kita terbuat dari tanah. Kalau tanah taruh kepala kita sakit nggak? Sakit juga. Ya terserah Allah. Allah mau ambil api dibakar dengan api. Dia penciptaannya saja. Tapi dia bukan jadi api yang nyala-nyala. Kita terbuat dari tanah. Tapi kini tanah kan enggak kan? Dia terbuat dari min marijin min nar. Jadi nyala api. Tapi bukan dalam bentuk api yang menyala. Jin tersebut enggak. Dia bukan dalam bentuk api yang menyala. Kita terbuat dari tanah, tapi kita bukan berjalan dengan tanah, enggak. Ya. Dan kita kalau dikenain tanah juga banyak orang mati gara-gara tanah. Tenggelam tanah, ketutup tanah, ya, kelongsor tanah, banyak ya. Sama api, jin ketika dirubah dari bukan berarti dia api melulu, terbuat dari api, bukan berarti dia api terus. Sama kita terbuat dari tanah, bukan berarti kita tanah terus. Ini sekarang daging, ya. Tapi intinya diadab dengan tanah, dan akan kalau sebagian jin yang masuk neraka juga akan diadab dengan api neraka jahanam ya. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Sungguh kami telah penuhi neraka jahanam dengan banyak jin dan manusia. Jadi banyak jin yang masuk neraka. Taib, itu biasanya orang-orang filsafat yang kadang-kadang meragukan ayat, gimana api diperiksa dengan api. Kita bilang ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Mudah. Jazakallahu khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair atas ilmunya. Afwan izin bertanya, apa kewajiban kita sebagai muslim yang baik saat melihat juga mendengar Masjidil Aqsa yang dinodai Israel? Akankah kita mendapat hisab atas kejadian tersebut? Mohon bimbingannya Ustaz. Mendapat hisab ya. Ya. Kita melakukan yang terbaik, yang bisa dilakukan oleh seorang muslim terbaik, lakukan yang terbaik. Dia bisa berdoa, dia bisa membantu, dia bisa memperbaiki kondisi muslim di sekitarnya. Kita butuh muslim yang kuat, kaum muslimin yang kuat. Yang penting kita peka terhadap kaum muslimin. Kalau ada yang bisa kita bantu. Sejauh mana, yang penting ada badan yang amanah untuk menyalurkan bantuan kita, dan kita yang dilakukan yang terbaik. Kita melihat kaum muslimin secara umum. Ya, yang kita lakukan terbaik sekarang, misalnya kita di tanah air, kita kembangkan dakwah sebaik-baiknya. Ya, sebaik-baiknya di tanah air. Ada uang kita sisihkan untuk kaum muslimin baik dalam negeri maupun di luar negeri, ya. Dan kita paling tidak kita mendoakan mereka. Sebagaimana kita selalu dengar para imam-imam di Masjid Nabawi, Masjidil Haram senantiasa mendoakan saudara-saudara mereka di
Palestina. Ya. Ini paling minimal yang bisa kita lakukan, mendoakan mereka. Adapun masalah aksi untuk ini, untuk semua, lihat masalah dan mutlak, tidak semua yang seperti yang kita bayangkan. Tidak semua, apalagi urusan kenegaraan tidak mudah. Kita nggak bisa di luar daripada kemampuan kita. Kalau di luar kemampuan kita tidak akan diminta pertanggungjawab sesuatu di luar kemampuan kita. Ya. Ini urusan kepala-kepala negara. Ya. Yang bisa kita lakukan kalau ada celah untuk bisa bantu secara materi, kita bantu. Paling tidak kita berdoa kepada Allah. Yang paling tidak kita perbaiki kaum muslimin yang ada di kampung kita masing-masing. Tapi demikian saja ibu-ibu, pengajian sisa saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan tentang Nabi Sulaiman pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.